Oke, saya ulang ya. Jadi tadi karena saya mau merekod, proses pencernaan itu adalah proses merombak dan memecah zat-zat makanan dari yang ukurannya besar atau yang kompleks itu menjadi lebih kecil, menjadi molekul yang lebih kecil sehingga dia mudah untuk diserap, zat-zat makanan itu mudah untuk diserap oleh tubuh kita melalui organ-organ pencernaan. Nah, tadi sudah disebutkan bagian-bagian organ pencernaan, katanya ada mulut, kemudian ada kerongkongan atau esofagus, kemudian ada lambung, kemudian ada usus halus, usus besar, rektum. Nah, sekarang kita bahas satu persatu. Di mulut dulu. Di mulut itu apa sih yang terjadi? Sebelumnya, kita tahu bahwa pencernaan itu ada dua jenis ya. Ada kimiawi, ada mekanik. Nah, apa sih pencernaan mekanik dan kimiawi itu? Ada yang ingat nggak ini pencernaan kimiawi dan mekanik? Kalau kimiawi kira-kira menggunakan apa? Enzim. Betul sekali Rahma, menggunakan enzim. Kemudian kalau mekanik kita menggunakan alat tertentu ya yang sifatnya fisik, mengubah bentuknya secara fisik. Nah, dari mulut itu, di mulut itu ada dua jenis pencernaan. Proses di situ ada secara kimiawi dan ada secara mekanik. Kalau dari mekanik menggunakan gigi kita ya. Gigi kan kalian tahu ada 3 jenis ya. Ada seri, ada gigi taring, ada gigi apa yang satu lagi? Geraham. Fungsinya macam-macam. Ada yang untuk memotong ya, ada untuk mencabik, kemudian ada untuk menghancurkan. Kalau geraham menghancurkan. Nah, apalagi yang ada dalam gigi itu untuk dalam mulut, gigi itu untuk pencernaan mekanik. Nah, apalagi ada air liur, di dalamnya itu ada enzim tialin. Nah, bagian dari enzim amilase. Apa fungsinya? Yaitu mengubah dari pati atau karbohidrat atau tepung itu menjadi gula. Jadi dia kita kalau mengunyah makanan itu biasanya lama-lama rasanya manis ya. Nah, makanya kalian dianjurkan kalau mengunyah itu jangan 3 kali, 2 kali langsung telan. Itu kasihan organ-organ pencernaan kalian. Bantulah organ pencernaan kalian dengan mengunyah beberapa kali. Kalau bisa 10 kali ya, supaya gampang untuk dicerna. Nah, itulah gunanya kita membantu pencernaan kita dengan mekanik dulu, melalui mengunyah. Nah, tadi saya sudah bilang di dalam mulut kita ada enzim ya. Enzim tialin tadi yang berfungsi untuk mengubah pati. Nah, selain itu juga apa sih yang ada di mulut kita? Ada lidah. Kira-kira menurut kalian lidah itu fungsinya apa? Mencampur makanan. Oke, selain itu, selain hubungannya dengan rasa, kira-kira apa lagi? Kira-kira kalian kalau nggak ada lidahnya bisa terbolak-balik nggak makanannya? Kalau cuma di gigi aja? Tidak bisa. Iya, makanya membolak-balik makanan ya. Kemudian membantu kita menelan. Coba kalau nggak ada lidah, bagaimana cara kita membawa makanan dari depan ke belakang? Menuju kerongkongan. Ya, itu fungsinya lidah ya. Saya kembali ke gigi. Gigi tadi itu terbagi 3 bagian. Ada bagian atas mahkotanya yang kelihatan itu, yang ada email giginya. Email gigi kita itu yang berwarna putih itu ya. Itu jaringan keras yang ada pada gigi yang menyusun mahkota. Mahkota, kemudian ada leher gigi. Leher gigi ini nggak kelihatan karena dia tertutup oleh gusi. Kemudian ada lagi yang bagian dalam namanya akar gigi. Oke, saya tampilkan ya gambarnya. Kita ke gigi. Ini tadi, mahkota, ingat gigi terbagi 3 yang kelihatan namanya mahkota, yang leher ini yang tertutupi oleh gusi, lehernya. Kemudian bagian bawah itu adalah akar gigi. Mahkota gigi itu disusun oleh email gigi yang keras, kemudian sebetulnya keseluruhan gigi kita itu disusun namanya dentin. Itu bagian utama yang menyusun gigi. Kemudian ada namanya pulpa, di situ ada rongga ya yang ada pembuluh darahnya, ada sarafnya. Makanya kalau kita sakit gigi, kenapa sakit? Kan ada saraf di situ. Kadang juga berdarah. Kenapa ada pembuluh darah di situ ya? Berhubungan di sini, di gusinya juga ada. Kemudian di akar, ini akar gigi ya, di sini di bawah. Jadi bagian utamanya mahkota, leher dan juga akar. Oke. Kalau lidah tadi sudah saya jelaskan bahwa dia fungsinya untuk berhubungan dengan rasa ya. Lidah itu juga sensitif terhadap dingin, panas dan juga tekanan. Jadi bukan hanya rasa, lidah itu sensitif terhadap suhu makanan juga. Kemudian membantu membolak-balik makanan dan membantu kita menelan makanan supaya lebih mudah. Itu fungsi dari lidah.
Kemudian kelenjar ludah, ini tadi sudah saya jelaskan juga. Nah, selanjutnya kita masuk ke kerongkongan. Kerongkongan manusia itu biasanya sepanjang 25 sampai 30 cm. Ya, tergantung orangnya. Nah, di dalam kerongkongan kita ini juga terjadi peristiwa tertentu, ada kegiatan juga di kerongkongan kita. Kegiatan apa itu? Jadi ketika kita menelan makanan ya, maka bolus-bolus makanan itu akan mengalami gerakan peristaltik. Apa itu gerakan peristaltik? Yaitu gerakan meremas dan mendorong makanan supaya makanan yang kita telan itu bisa masuk ke kerongkongan makin jauh dan akhirnya turun ke lambung. Jadi di situ ada gerakan peristaltik ya, gerakan meremas-remas makanan itu. Nah, dia bisa secara bergelombang, jadi bisa berkontraksi kerongkongan kita itu supaya dia masuk ke dalam lambung. Nah, kemudian setelah melewati mulut, tadi kalian sudah tahu prosesnya, kemudian ke kerongkongan, kemana lagi kira-kira? Dia ke lambung. Tadi kalian sudah bilang bahwa dari kerongkongan kita ke lambung. Kerongkongan tadi esofagus ya, bisa juga disebut dengan esofagus. Nah, dari lambung, di lambung itu ya bagiannya ada 3. Tadi kan dari kerongkongan ya ada gerakan peristaltik masuk ke dalam lambung. Lambung itu ada 3 bagian. Bagian yang tepat berbatasan dengan kerongkongan. Jadi dari kerongkongan masuk lambung dia langsung ketemu bagian lambung yang namanya kardiak. Kardiak itu bagian atas ya, bagian awal dari lambung. Kemudian dari kardiak dia menuju fundus, kemudian pilorus. Saya perlihatkan gambarnya. Ini kerongkongan ya. Ini bagian awal dia masuk ke kardiak, namanya bagian lambung yang pertama yang ditemui yang berbatasan dengan kerongkongan. Jadi kalau saya tanya apa sih bagian lambung yang paling dekat dengan kerongkongan ya kardiak. Nah, kemudian dia menuju fundus. Fundus itu bagian tengah, kemudian pilorus itu bagian bawah, paling bawah. Pilorus itu adalah bagian lambung paling bawah yang sudah berbatasan dengan usus. Ya, jadi ada 3 bagian lambung, kardiak, fundus, dan pilorus. Apa sih yang terjadi di lambung ini? Ternyata di lambung itu juga ada gerakan mencampur makanan atau meremas-remas makanan. Nah, nanti makanan ini akan bercampur dengan asam lambung. Untuk apa sih asam lambung ini? Selain berfungsi untuk menghancurkan makanan juga, dia juga berfungsi untuk mematikan kuman-kuman yang masuk ke dalam makanan. Nah, jadi di lambung ini juga ada enzim. Oke, jadi di lambung ini terjadi peristiwa mekanik juga, pencernaan mekanik karena ada gerakan meremas juga. Kemudian ada enzim juga yang bekerja, yaitu enzim pepsin, renin, dan lipase. Ini juga sudah dijelaskan oleh teman-temannya. Apa saja fungsinya ya masing-masing. Nah, di lambung itu nanti makanan yang sudah tercampur dengan asam lambung akan menjadi bubur. Jadi dia menjadi lunak ya setelah tercampur dan diremas itu. Namanya buburnya itu kim atau tulisannya cime ini. Jadi bubur yang ada di dalam lambung kita yang sudah remuk ya makanan itu menjadi bubur yang namanya kim. Nah, kim ini kemudian akan disalurkan ke usus halus. Usus halus itu terbagi 3 lagi. Jadi bukan hanya lambung terbagi 3, usus juga terbagi 3. Ada namanya usus 12 jari atau duodenum, kemudian ada usus kosong, dan juga ada usus penyerapan. Itu. Yang pertama, makanan tadi yang bubur itu kim, dari lambung masuk ke usus halus yang bernama usus 12 jari. Saya perlihatkan gambarnya. Ini. Duodenum ini usus 12 jari. Disinilah proses pencernaan sebagian besar terjadi di usus 12 jari. Sisanya yang usus kosong penyerapan itu cuma sisa-sisanya aja. Yang paling inti proses pencernaan terjadi di usus 12 jari atau duodenum. Ya, jadi makanan dari lambung tadi dalam bentuk bubur atau kim masuk ke dalam usus halus, yaitu usus 12 jari. Yang pertama, bagian pertama dari usus halus yang warna biru ini. Setelah itu dia kemudian masuk ke usus kosong. Apa yang dicerna di situ? Jadi masih menyerap. Kalau tadi di usus 12 jari sudah diserap semua sari-sari makanannya ya, sudah hampir habis. Karena sebagian besar penyerapan makanan terjadi di usus 12 jari. Kenapa sih dinamakan 12 jari? Karena panjangnya itu hampir sama dengan 12 jari ukurannya. Nah, kemudian masuk ke usus kosong. Nah, dia masih menyerap sari-sari makanan juga sama dengan usus penyerapan. Jadi usus halus ada 3 ya.
Pertama kali dari lambung dia masuk ke usus 12 jari atau duodenum, kemudian ke jejunum, usus kosong, kemudian ke ileum atau usus penyerapan. Oke? Nah, setelah itu, setelah dari usus penyerapan, dia di usus halus ini juga ada 3 enzim. Ini dia, tripsin, lipase, dan amilase. Ini cuma 3 yang saya perkenalkan, sebetulnya masih ada lagi enzim-enzim yang lainnya. Pankreas juga nanti ada bekerja, tapi saya tidak bahas di sini. Nah, dari usus halus tadi, di sini kan sudah diserap ya, tapi ternyata masih ada airnya. Masih ada zat-zat lain yang perlu diserap. Nah, disitulah diserap di usus besar. Yang pink ini usus besarnya nih, yang besar, yang gede ini. Yang berwarna biru dan hijau ini usus halus semua. Oke, jadi yang panjang ini, berkelok-kelok ini, namanya usus halus nih, yang bertumpuk-tumpuk di dalam. Nah, yang ini, yang ke atas, ke samping, dan ke bawah, ini usus besar. Buat apa sih usus besar itu kan sudah diserap sama usus halus? Tidak, ternyata masih ada zat-zat yang tersisa. Kayak air, misalkan air itu semuanya diserap di usus besar. Kemudian masih zat-zat makanan yang tidak sempat diserap di usus halus, semuanya diserap di usus besar. Di usus besar ini terjadi juga pembusukan makanan, makanya feses atau kotoran dari manusia maupun hewan itu sangat bau ya. Kenapa? Karena memang sengaja ada pembusukan di dalam situ. Oke, jadi sisa makanannya sengaja dibusukkan supaya mudah untuk dikeluarkan. Dia dibusukkan oleh bakteri Escherichia coli. Mana di sini? Oh ini. Jadi ini usus besar tadi ya, yang mengelilingi usus halus. Ada namanya juga, terbagi 3 lagi nih. Tadi yang ke atas ini, lihat yang hijau, yang ke atas namanya ascending colon. Yang ke samping namanya transverse colon. Yang ke bawah, yang biru ini namanya descending colon. Oke? Ascending, transverse, dan descending. Ascending yang ke atas, transverse yang ke samping, yang ke bawah descending colon. Ini bagian usus besar. Di sini terjadi penyerapan air atau sisa makanan yang tidak sempat diserap oleh usus halus dan juga terjadi pembusukan makanan. Makanya orang kalau usus besarnya bermasalah, tidak bisa menyerap air dengan baik, bisa diare ya. Orang diare kan biasanya kandungan kotorannya itu bisa lebih banyak kandungan airnya. Itu salah satunya karena usus besarnya bermasalah, tidak bisa menyerap air dengan baik. Gitu. Setelah itu dia masuk ke rektum. Rektum ini adalah bagian antara anus dan juga usus besar. Di rektum ini kira-kira menurut kalian dia bekerjanya otot sadar atau otot tidak sadar di rektum? Kalau jantung kan dia bekerjanya otot yang tidak sadar ya, tidak kita sadari, tidak kita sengaja gitu, bekerja aja. Kira-kira rektum gimana? Bahaya kalau di otot sadar, karena dia akan keluar sendiri, tapi tidak, ternyata bisa dikontrol. Kecuali pada kasus-kasus tertentu tidak bisa ditahan ya, langsung keluar aja itu memang ada. Tapi di sini rektum ini menjaga supaya dia tidak langsung keluar. Oke, jadi bisa tahan berlama-lama itu di bagian usus makanan kalian, tapi nggak boleh terlalu lama. Makanya orang yang lama nggak buang air besar itu berbahaya juga. Oke, ini ya. Jadi ini bagian akhir, kemudian masuk ke anus. Nah, ini nanti bisa kalian baca. Ini nanti saya akan bagi file ini buku saya, file bagian buku saya tentang sistem pencernaan ya, dan juga lainnya. Ini ada bagian penyakit-penyakit ini sudah kalian bahas saya rasa di bagian diskusi juga. Itu secara umum ya, jadi sudah saya jelaskan terkait proses yang terjadi di mulut. Di mulut ada pencernaan kimiawi dan juga mekanik, kemudian proses yang terjadi di tenggorok, kerongkongan ya, ada gerakan peristaltik, kemudian proses terjadi di lambung, ada kimiawi juga, ada mekanik juga, yang mana lambung terbagi 3, kardiak, fundus pylorus, masuk ke usus halus, bagian usus halus yang pertama, usus 12 jari, kemudian masuk ke usus kosong, kemudian masuk ke usus penyerapan, dan kemudian masuk ke usus besar. Nah, itu kalian pelajari semua, harus kuasai semua proses-proses yang terjadi di setiap organ pencernaan. Bisa dipahami sampai di sini? Bisa terbayang proses pencernaan? Oke, maaf ya, ini baru proses pencernaan. Saya belum bisa menjelaskan yang lain karena kita harus masuk materi baru hari ini. Walaupun saya sebetulnya yakin, sebetulnya kalian sudah belajar ya materi ini. Oke, saya
Ini kembali share-nya ya. Oke, jadi itu ya asal dari listrik statis itu dari pohon damar ini yang membuktikan bahwa ketika digosok dengan kain maka dia bisa menarik daun-daun kecil atau debu yang ada di sekitarnya. Kemudian itu bisa diterapkan juga pada mistar atau kaca ya, tapi bahan penggosoknya itu lain dari ini. Nah, selanjutnya jadi listrik itu sendiri didefinisikan sebagai pergerakan elektron. Elektron itu adalah muatan negatif ya. Jadi suatu partikel bermuatan negatif yang ditemukan pada setiap atom, yang mana atom itu sendiri adalah bagian terkecil dari suatu benda. Itu pengertian sederhana yang biasa kalian temukan di SMP atau SMA. Jadi terkait dengan tertariknya serpian kertas pada saat kalian menggosok mistar dan di rambut dan bisa menarik kertas, itu kan adanya perbedaan muatan listrik. Kenapa? Karena ketika kalian menggosok mistar atau plastik ke rambut kering misalkan ya, itu kalian artinya mengalirkan elektron ya dari satu tempat ke tempat yang lain. Karena salah satu cara kita membuat benda itu bermuatan ya menggosok-gosokkannya ya ke dengan benda lain. Nah, selanjutnya muatan listrik tadi ada dua ya, ada positif, ada negatif. Tapi yang bisa berpindah itu hanya muatan negatifnya. Elektron saja yang bisa berpindah. Muatan positifnya tidak. Jadi jika dua benda saling bergesekan, maka elektron akan ditarik dari suatu benda ke benda yang lain. Ingat itu ya. Jadi kalau benda bergesekan, pasti ada elektron yang hilang dari satu benda ke benda yang lain. Oleh karena itu, pasti ada benda yang elektronnya berlebih. Makanya kalau benda positif, kita sering bilang benda itu kekurangan elektron. Kalian jangan bilang misalkan benda itu kelebihan muatan positif karena biasanya mengalir itu kan elektron saja ya. Nanti saya akan jelaskan yang berikutnya. Jadi hilangnya elektron pada benda menyebabkan terjadinya muatan positif. Jadi ketika suatu benda kehilangan elektronnya, itulah yang menyebabkan Anda benda positif. Nah, ketika benda mendapat aliran elektron dari benda lain, maka dia akan kelebihan elektron, makanya dia menjadi negatif muatannya. Seperti itu ya. Jadi, muatan yang sama itu, kalau misalkan kita dekatkan negatif dengan negatif, maka dia akan tolak-menolak, atau positif dengan positif dia akan tolak-menolak, dan kalau dia berbeda jenis, maka dia akan tarik-menarik. Ini saya rasa sudah kalian tahu, sejak SD ini dipelajari. Ini contoh saja ya, misalkan ada sobekan kertas ya, penggaris plastik itu sebetulnya netral, tapi setelah kalian gosokkan pada rambut, maka elektronnya atau muatan negatifnya itu akan pindah dari rambut menuju si penggaris plastik tadi. Penggaris plastik yang tadinya netral ya, karena digosok dengan rambut, maka elektron dari rambut ini pindah ke penggaris. Akhirnya si penggaris ini kelebihan elektron. Akibat dari dia kelebihan elektron, makanya si penggaris plastik ini akan bermuatan negatif. Oke, sehingga kalau dia didekatkan pada sobekan-sobekan kertas yang muatannya positif, maka dia akan terjadi tarik-menarik. Seperti itu prosesnya. Jadi kegiatan menggosok itu akan menyebabkan suatu benda kehilangan elektron atau malah kelebihan elektron. Ya, jadi ada dua hal yang bisa terjadi. Misalkan contoh lainnya, batang kaca bisa bermuatan listrik positif. Ini tadi positif ya. Kalau plastik tadi kan muatan negatif. Kalau dia digosokkan di rambut, maka plastiknya akan mendapat elektron dari rambut. Beda kalau misalkan kaca. Kalau kaca kita gosok dengan kain sutra, maka elektronnya malah berpindah dari kaca ke kain sutra. Kacanya bermuatan positif. Kenapa? Elektronnya diambil oleh kain sutra. Mungkin ada yang bertanya, Bu, bagaimana sih cara kita menentukan kalau misalkan benda ini tuh cenderung memberikan elektron dan benda ini cenderung memberikan elektron? Nah, ada namanya deret triboelektrik. Ini saya mau contohkan. Tapi sebelum itu kalian harus ingat dulu tentang atom. Atom itu adalah bagian terkecil dari suatu zat atau benda yang tidak bisa dibagi-bagi lagi. Setiap satu atom mengandung 3 partikel. Jadi ini atom ya. Atom ini ada 3 bagiannya. Bagian inti dan bagian luar yang lintasannya. Di bagian inti itu ada proton dan neutron. Ingat, di bagian inti atom itu ada proton dan neutron. Protonnya muatan positif, neutronnya tidak bermuatan atau netral.
Di sekeliling mereka, inti kan ada di tengahnya. Di sekelilingnya itu ada muatan negatif yang bernama elektron. Yang hijau ini semuanya adalah elektron. Inilah yang bisa berpindah dari satu benda ke benda yang lain. Protonnya yang muatan positif ini tidak bisa pindah. Makanya kalau kita bilang benda itu bermuatan negatif, kita pasti bilang dia kelebihan elektron, bukan kekurangan proton. Ya. Kemudian benda positif, kalau benda positif pasti kita bilangnya, oh benda itu kekurangan elektron, bukan kelebihan proton. Karena protonnya tidak pernah pindah. Yang berpindah bolak-balik itu cuma elektron. Jadi kalau benda bermuatan negatif berarti kelebihan elektron. Oke? Jadi kalau benda bermuatan negatif kelebihan elektron, benda bermuatan positif kekurangan elektron. Kita tidak sebut protonnya karena protonnya tidak berpindah tempat, hanya elektron yang pindah ke sana kemari. Ingat itu ya, jadi ada 3 bagian dari atom. Yang di tengah atau intinya itu ada 2, ada proton dan neutron. Protonnya muatan positif dan neutronnya netral. Di sekelilingnya ada elektron yang berpindah-pindah, itu muatannya negatif. Jadi benda bermuatan positif kita namakan dia kekurangan elektron, benda bermuatan negatif kita namakan dia kelebihan elektron. Oke, ini hukum kolom tidak usah ya, karena kita agak harus ke contoh soal kalau seperti itu. Nah, itu tadi bagian-bagian atomnya. Sekarang kita akan lanjut ke bagian muatannya. Yang saya akan share yang file yang satunya lagi. Sudah kelihatan? Kelihatan, Bu. Oke, tadi saya sudah menjelaskan ini ya tentang bagian-bagian atom, yaitu elektron yang ada di sekeliling inti yang bisa bergerak atau berpindah tempat, proton dan neutron yang ada di dalam inti yang tidak bisa berpindah-pindah. Nah, itu sudah. Nah, sekarang saya akan menjelaskan bagaimana sih cara membuat suatu benda itu bermuatan. Benda itu bermuatan tadi kan kalau dia kelebihan atau kekurangan elektron, ya. Tapi ada juga benda yang tidak bermuatan. Kenapa? Karena jumlah elektron dan protonnya sama. Jadi tidak kelebihan elektronnya. Itu namanya benda netral. Nah, ada beberapa hal yang bisa kita lakukan untuk membuat benda yang awalnya itu tidak bermuatan menjadi bermuatan. Ada 3. Ada konduksi, ada induksi, ada dengan cara gosokan. Ada cara lain lagi, tapi saya hanya memperkenalkan 3 cara ini dulu. Pertama, cara konduksi. Jadi bagaimana cara kita membuat benda bermuatan? Ini yang hijau benda netral ya awalnya. Caranya itu dengan konduksi. Apa itu konduksi? Yaitu kita mendekatkan dan menyentuhkan benda yang awalnya netral dengan benda yang bermuatan. Jadi harus bersentuhan ya kalau konduksi ini. Nah, bagaimana caranya? Oke, sebentar. Nah, bagaimana caranya? Jadi kita misalkan mau mau membuat benda si benda yang hijau ini menjadi bermuatan karena dia netral nih, dia nggak ada muatannya. Dia maksudnya dia netral sama antara muatan positif dan negatifnya. Nah, caranya supaya dia bermuatan kita sentuhkan dengan benda misalkan yang bermuatan positif nih. Benda bermuatan positif kan tadi saya bilang artinya dia kekurangan elektron ya. Kekurangan artinya dia mau menarik dari tempat lain. Otomatis kalau misalkan saya dekatkan benda positif ini ke benda netral yang warna hijau, maka benda warna biru ini kan kekurangan elektron ya, karena dia positif, dia akan menarik elektron-elektron yang ada di benda berwarna hijau. Jadi kira-kira sekarang benda hijaunya ini bermuatan apa dia? Karena elektronnya diambil, yang tadinya netral sama jumlah muatannya dengan positif negatifnya sama diambil oleh si benda positif ini karena dia kekurangan elektron. Jadi kira-kira apa nih warna hijau ini muatannya sekarang? Dia menjadi kelebihan elektron atau kekurangan elektron? Kekurangan elektron berarti dia menjadi positif. Nah, itu salah satu caranya. Nah, ini kalau dia didekatkan dengan benda positif. Jadi dia bisa menjadi negatif. Bagaimana kalau misalkan benda netral yang hijau ini, lihat gambar samping kanan, saya dekatkan dengan benda yang bermuatan negatif.
Benda bermuatan negatif ini artinya kelebihan elektron. Artinya dia mau menyumbangkan ke tempat lain, betul kan? Nah, akhirnya elektron-elektron ini mengalir ke sini ketika disentuhkan. Jadi sekarang benda netral yang hijau ini muatannya apa? Negatif apa positif? Kelebihan elektron. Kelebihan Negatif. elektronnya itu negatif ya. Oke, itu cara pertama, konduksi. Ada lagi cara yang kedua. Nah, cara yang kedua, tadinya induksi itu harus disentuhkan, bisa juga dengan cara cuma didekatkan, tidak disentuhkan bendanya. Nah, ini misalkan cara induksi. Nah, kalau kita pakai cara induksi, dia nggak bersentuhan ya, dia cuma kita dekatkan. Misalkan saya mendekatkan benda ini yang positif, saya dekatkan dengan benda netral, maka hasilnya akan menjadi seperti gambar yang di samping ini. Misalkan saya dekatkan dengan benda bermuatan positif, maka elektronnya semua akan ke pinggir semuanya. Tapi dia nggak sampai pindah ya, dia nggak sampai pindah, cuman berpisah aja muatan yang ada pada benda netral ini. Oke, itu cara yang kedua, induksi. Jadi cuman mendekatkan saja. Cara yang ketiga adalah dengan menggosokkan. Bagaimana sih cara menggosokkan? Ya tadi, misalkan kaca digosokkan dengan kain sutra, atau misalkan plastik digosokkan dengan rambut kering ya. Nah, itu contoh dari cara membuat benda menjadi bermuatan. Jadi ada induksi, ada konduksi dengan menggosok. Menggosok adalah cara paling mudah untuk membuat suatu benda memiliki muatan. Oke, itu cara paling sederhana. Jadi misalkan plastik digosok dengan kain wol. Jadi plastik ini kan bermuatan negatif dan wol bermuatan positif. Kenapa sih kita bisa menentukan itu? Jadi ada caranya. Seperti ini. Coba kalian perhatikan deret triboelektrik. Di sebelah kiri, semakin ke atas, maka dia akan semakin sukar memberi elektron. Oke? Sebelah kiri, semakin ke atas, dia semakin sukar memberi elektron. Kalau dia sukar memberi elektron, maka benda sebelah kiri ini cenderung akan bermuatan apa? Sukar memberi elektron. Positif. Positif. Oke, betul, positif ya. Positif. Sukar memberi elektron. Jadi elektronnya dijaga supaya dia tidak pindah. Kira-kira dia cenderung bermuatan apa? Negatif. Betul sekali, negatif. Nah, yang sebelah kanan ini semakin ke bawah dia semakin mudah memberikan elektron. Jadi kalau dia semakin mudah memberikan elektron, dia cenderung muatannya positif. Makanya kalau misalkan plastik digosok dengan rambut manusia, plastiknya kan dia ada di sebelah ini nih, plastik pembungkus nih. Di sebelah kiri ya. Kemudian rambut manusia di sebelah kanan. Nah, tadi kan yang sukar memberi elektron itu cenderung negatif. Akhirnya plastik inilah yang nantinya bermuatan negatif, rambut manusia bermuatan positif. Nah, itulah gunanya deret triboelektrik supaya kita bisa menentukan yang mana sih misalkan yang positif atau negatif kalau kaca digosok dengan sutra misalkan ya. Seperti itu. Kalau kaca dengan sutra, kacanya kan ada di bawah ya. Sutra ini ada di atas. Nah, saya tadi bilang semakin ke bawah yang sebelah kanan itu, maka dia akan semakin mudah memberikan elektron. Misalkan saya ada pertanyaan, kaca dengan emas, kira-kira yang mana yang cenderung akan bermuatan negatif? Emas ini di sebelah kiri, kacanya ada di sebelah kanan. Yang mana yang cenderung akan bermuatan negatif? Emas. Betul sekali, emas, karena dia dekat dengan yang sukar memberi elektron ya. Mungkin bisa dipahami seperti itu. Jadi kalian tidak mesti hafal, tapi setidaknya tahu. Oh, teflon ini paling susah nih memberi elektron, berarti dia cenderung negatif. Teflon, silikon, pita. Tapi kalau tangan, kulit, bulu kelinci, rambut manusia, kaca, wol itu cenderung positif semua karena dia mudah memberikan elektron. Ya, ini namanya deret triboelektrik. Oke, jadi makanya kalau plastik digosok dengan kain wol, plastik itu kan tadi negatif di sebelah kiri, kain wolnya ada di sebelah kanan ya. Jadi pasti plastiknya bermuatan negatif dan wolnya bermuatan positif. Seperti itu. Kita bisa lihat di triboelektrik. Nah, sekarang ini coba kita kerjakan soal coba ya. Plastik yang digosok dengan kain wol akan bermuatan negatif.
Pernyataan yang benar di bawah ini kira-kira A, B, C, atau D? Plastik yang digosok dengan kain wol akan bermuatan negatif. Kira-kira yang mana? Apakah elektron wol pindah ke udara, atau ke elektron wol pindah ke plastik, elektron plastik pindah ke udara, atau elektron plastik pindah ke wol? Kira-kira wol dan plastik dia yang mana yang negatif, yang mana positif? Wolnya di sebelah kanan, berarti cenderung positif ya. Plastiknya di sebelah kiri, berarti dia cenderung negatif. Nah, kira-kira mana prosesnya? B. Siapa yang jawab B tadi? Rahma? Yang lain gimana? Kata Rahma, B. elektron wol pindah B, ke Bu. plastik. Ya, betul B, ya. Bu. Jadi dia bermuatan negatif karena elektron dari wol itu pindah ke plastik. Kenapa? Plastik tadi itu wol itu tadi berada di sebelah kanan dan dia cenderung mudah memberikan elektronnya kepada orang lain atau kepada benda lain. Oke. Coba nomor 2. Kaca digosok dengan sutra, maka yang terjadi adalah apa? A, B, C, D. Alfa, beta, Charlie, delta. D. Siapa yang jawab D, delta ya? Bukan B. D? D. Oke, jadi jawaban yang benar adalah D. Elektron berpindah dari kaca ke kain sutra, makanya kacanya bermuatan positif. Oke, seperti itu ya. Bisa dipahami sampai di sini? Insya Allah. Insya Allah bisa, Bu. Coba nomor 3. Kira-kira menurut kalian apa muatan dari bola Q dan P? Bola Q ini dia menjauhi batang yang berdiri ini. Benda P ini dia mendekati si P. Jadi kira-kira apa sih muatannya bola Q dan P? Ingat prinsip tarik-menarik dan tolak-menolak tadi? Si Q ini kabur dari batang biru. Si P ini Q positif. Q negatif. Positif, P-nya negatif. Ya, betul. P-nya ini negatif, kenapa dia mendekat ya ke batang yang bermuatan positif. Berarti dia tarik-menarik. Q-nya ini lari, berarti dia menolak. Berarti muatannya sama. Berarti Q-nya muatan positif, P-nya muatan negatif. Oke ya? Negatif. Iya. Nah, itu sekarang kita masuk ke pembahasan terakhir. Ternyata ada suatu alat yang bisa digunakan dalam percobaan listrik statis, namanya elektroskop. Ingat itu, jadi elektroskop itu adalah alat yang bisa mendeteksi sebuah benda bermuatan atau tidak. Bisa digunakan dalam praktikum listrik statis. Jadi elektroskop ini pada umumnya terbagi menjadi 3 bagian. Yang paling atas ini yang merah namanya kepala elektroskop. Apa gunanya? Biasanya di kepala elektroskop inilah kita dekatkan benda yang akan kita deteksi apakah dia bermuatan atau tidak. Ditaruh di dekat kepala ini yang paling atas ya, namanya kepala elektroskop. Kemudian yang kedua ini yang antara yang di atas lengkung warna ungu ini, dia itu namanya isolator, jadi dia tidak menghantarkan listrik. Kemudian bagian bawah ini yang paling penting, daun elektroskop. Karena daun inilah yang akan memperlihatkan ke kita apakah suatu benda itu bermuatan atau tidak. Jadi misalkan saya mendekatkan benda bermuatan ke kepala elektroskop, maka daun elektroskopnya ini akan membuka kalau dia bermuatan. Tapi kalau misalkan benda itu tidak bermuatan atau netral, maka daunnya itu tetap tertutup atau menguncup. Ingat ya, daun elektroskop kalau ketemu dengan benda bermuatan maka akan membuka, kalau dia tidak bermuatan atau netral maka akan menguncup ya daun elektroskopnya. Misalkan seperti ini. Ada elektroskop yang netral. Kenapa saya katakan netral? Karena sebentar saya aktifkan ininya dulu. Kenapa saya katakan netral? Karena coba lihat di kepala elektroskop ini di atas ada 3 positif, di bawah ada 3 negatif. Berarti sama ya jumlahnya. Coba lihat di kuncupnya juga, dia juga netral. Kalau netral tadi berarti dia masih menguncup. Ada 2 positif, ada 2 negatif. Intinya elektroskop ini berada dalam keadaan netral. Nah, sebuah elektroskop bermuatan netral didekatkan dengan sebuah benda bermuatan. Tentukan apa yang akan terjadi dengan daun elektroskop.
Tentu saja kalau elektroskop ini didekatkan dengan benda bermuatan, tadi apa? Menguncup apa membuka? Membuka. Betul. Bagaimana sih prosesnya? Prosesnya seperti ini, diperhatikan ya. Misalkan saya mendekatkan benda bermuatan positif. Ingat tadi benda bermuatan positif adalah benda yang kekurangan elektron. Ketika dia kekurangan elektron, artinya dia akan menarik elektron dari tempat lain. Oke, makanya ketika benda batang biru ini didekatkan di kepala elektroskop, maka dia akan mengambil elektron yang ada di kepala elektroskop ini. Dia tarik. Apa akibatnya? Kepala elektroskop ini akan kekurangan elektron, maka dia ambil dari bawah ke atas. Akhirnya yang bawah ini, yang tadinya muatannya netral, tinggal apa muatan yang bawah kalau elektronnya diambil ke atas? Positif, positif ya. Artinya dia akan saling tolak-menolak dan akan membuka. Itu prosesnya. Kenapa dia bisa membuka? Saya ulang ya. Benda bermuatan positif yang kekurangan elektron didekatkan di kepala elektroskop yang netral. Karena benda yang bermuatan positif ini kekurangan elektron, maka dia akan cenderung menarik elektron dari tempat lain yang dia dekati. Maka elektron yang ada di kepala elektroskop ini diambil oleh si benda positif tadi. Makanya kepala elektroskopnya ini kekurangan muatan negatif. Jadi dia ambil dari kuncup. Kuncupnya ini naik ke atas mengisi kekosongan elektron yang ada di atas. Akhirnya kuncup yang tadinya terdiri dari 2 positif dan 2 negatif tinggal menjadi 2 positif. Akhirnya dia saling tolak-menolak dan akhirnya membuka karena terdeteksi muatan positif di situ. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Coba kalau misalkan kita kasih dia muatan negatif. Muatan negatif artinya benda ini kelebihan elektron dan cenderung memberikan elektronnya ke tempat lain. Oke. Jadi ini muatannya negatif, saya dekatkan ke kepala elektroskop yang netral, maka dia akan memberikan elektronnya ke kepala elektroskop ini. Akhirnya si kepala elektroskop ini kelebihan elektron, maka dia kasih ke bawah, ke kuncupnya, ke daun elektroskopnya. Akhirnya daun elektroskop ini kelebihan muatan negatif ya, akhirnya dia akan membuka daunnya. Oke, jadi itulah prosesnya antara dia didekatkan dengan benda positif dan negatif. Nanti akan saya bagikan rekaman ini ya supaya bisa kalian lihat kembali. Oke, itu tadi penjelasan tentang elektroskop. Ini enggak usah. Ini cuma penerapan dalam kehidupan sehari-hari ya. Ini bisa di mesin fotokopi, menggumpal polusi, itu berpengaruh semua. Dipakai prinsip dari listrik statis. Oke, silahkan jika ada pertanyaan. Nanti di akhir Canva itu, nanti kan di file Canva itu ada praktikum, karena setelah ini kita akan praktikum. Saya akan contohkan.